Assalamualaikum, apa kabarnya semua teman-teman hari ini? Semoga dalam keadaan sehat-sehat semua ya. Di video kali ini aku memulai kegiatan aku di subuh hari. Jadi pertama-tama aku bersih-bersih rumah dulu seperti biasa. Rumahku juga alhamdulillah nggak terlalu kotor subuh-subuh gini karena semalam udah aku beresin mainan Malaika. Jadi tinggal disapu-sapu aja. Karena kalau rumah itu nggak disapu sehari itu bakalan berdebu nantinya. Nah kalau berdebu itu biasanya nggak enak banget buat diinjak ya teman-teman. Nah ini walau kelihatan bersih tapi ada aja debu pasti yang tersapu gitu ya teman-teman. Aku tuh kalau habis upload video terus baca komen-komen semua yang positif-positif, itu jadi bikin penyemangat aku. Apalagi kalau ada yang sharing tentang LDRan atau tentang rumah tangga. Pokoknya sharing-sharing teman-teman itu terus kalimat-kalimat positif bikin aku jadi tetap semangat upload video. Di luar juga masih agak gelap, terus anak-anak masih pada tidur. Jadi ini aku mau bersih-bersih aja, memanfaatkan waktu yang nggak diganggu-ganggu gitu sama anak-anak. Ini nggak lama lagi mereka pada bangun. Terkadang juga bangun sebentar, terus main-main, habis itu tidur lagi, lanjut tidur. Apalagi Mada sekarang udah udah sering siang bangunnya ya teman-teman. Karena tidurnya itu habis maghrib terus bangun biasa jam 10. Nah, Malaika di situ udah ngantuk teman-teman. Aku juga biasa udah ngantuk. Jadi terkadang tuh Mada main sendiri gitu ya. Alhamdulillah kalau malam dia juga udah ngerti banget, nggak minta gendong, terus udah paham banget ya kalau udah waktunya tidur. Paling mulai nangis kalau udah haus. Oke, ini ada paket tadi di luar. Jadi ini paket yang kemarin. Aku biasanya memang gitu. Kalau ada paket, aku biarin dulu semalam di luar, baru aku buka besok harinya. Nah, ini aku order di Shopee kayak sekat-sekat gitu ya teman-teman. Udah aku share juga kemarin di Instagram. Ini tuh storage tapi bahannya kain. Ini produk IKEA, jadi ada 6 storage dengan 3 ukuran yang berbeda-beda. Ada yang persegi besar gini, persegi kecil, sama persegi panjang. Terus di bawahnya itu ada resleting, jadi itu yang bikin kokoh. Nah ini dia ya teman-teman. Nah ini mau aku rapi-rapiin kayak masker, kaos kaki, charger, tapi nanti aja karena ini anak-anak udah bangun juga. Aku mau urus mereka dulu, habis itu masak-masak, terus baru deh susun-susun masker-masker yang berantakan. Nah sekarang waktunya anak-anak mandi, dimulai dari Mada dulu karena udah ready air hangatnya. Nanti Malaika ya habis ini. Tapi biasanya Malaika berendam dulu ya teman-teman, jadi berenang gitu sama boneka-bonekanya baru dimandiin. Oh ya, kemarin aku posting laundry room ini di Instagram karena share link gantungan baju. Terus ada beberapa teman yang pengen aku laundry room tour, pokoknya tour laundry room. Sebenarnya ini udah kelihatan ya teman-teman, ukurannya nggak terlalu besar, nggak terlalu kecil juga. Terus masih agak berantakan gitu dan nggak ada dekorasi yang gimana banget sih. Yang jelas bisa dipakai buat bersih-bersih, buat mandiin anak-anak, buat ngejemur, terus buat cuci pakaian lah pokoknya. Itu udah alhamdulillah banget ya. Jadi ini ada sisa lahan sedikit, jadi dimanfaatkan buat laundry. Oke, Mada udah mandi, sekarang mau pakein baju dulu ya. By the way, umur Mada sekarang 8 bulan, itu udah banyak ya teman-teman yang nggak dimaui. Pokoknya dia itu udah berontak gitu. Misalkan mau dipakein baju, berontak. Atau mau ditidurin, dia nggak suka. Dia maunya duduk terus. Atau kesana kemari gitu. Pokoknya udah pengen menjelajah gitu. Padahal baru aja udah bisa duduk mandiri, sekarang udah bisa ngangkat pantatnya gitu ya teman-teman. Cepet banget lah pokoknya kalau Mada dibanding Malaika dulu, dia itu agak lambat gitu ya. Mulai dari bisa balikan badan sendiri, bisa duduk, itu Malaika paling lambat gitu. Tapi sebenarnya kalau kayak gitu sih nggak apa-apa ya, karena anak-anak juga beda-beda, nggak bisa disamakan setiap perkembangannya.
Asalkan masih masuk dalam fase lingkaran yang normal, jadi nggak apa-apa, santai aja dan jangan terlalu dibawa pikiran kalau misalkan anak-anak belum bisa ngapain, belum bisa ini, belum bisa itu. Habis mandiin Mada, aku kasih sarapan dulu. Malaika belum mau mandi ya teman-teman, jadi ya udahlah, aku suapin Mada dulu karena kalau Mada itu lambat sarapannya biasanya ngamuk-ngamuk terus minta nenen deh. Ini aku kasih buah naga, aku campur sama susu bubuk, susu formula ya teman-teman. Jadi dicampur gitu. Dan ternyata anaknya doyan, jadi alhamdulillah. Anak-anak kalau mau makan itu ibunya seneng banget ya teman-teman. Kalian ngerasain juga nggak sih kayak gitu? Jadi kalau dia buka mulut tuh rasanya bahagia sekali. Tapi sekalinya GTM itu bikin stres gitu ya. Kadang tuh aku suka sebel gitu loh kalau misalkan Mada nggak mau makan. Apalagi kalau kita tuh udah prepare banget buatin buburnya baru nggak dimakan. Rasanya mantap. Nah ini anaknya udah tidur. Sekarang aku mau lanjut masak-masak dulu. Nah ini Malaika udah berendam ya teman-teman. Jadi dia sambil berendam, aku mau masak. Alhamdulillah stok di kulkas aman, jadi tinggal milih nih mau masak apa. Sekarang aku mau masak ikan goreng tepung, terus mau tumis-tumis sayuran aja, seperti biasa. Beneran ya kalau kita nyetok lauk pauk itu pasti rajin banget buat masak karena jadi semangat gitu. Kita bisa milih mau makan apa ya hari ini, mau makan apa ya. Udah rasain banget sih kalau nggak ada stok pasti ujung-ujungnya nge-grab food. Aduh, gimana ya kalau nge-grab food tiap hari itu pasti pengeluaran membengkak banget ya teman-teman. Aku pernah rasain sih kayak gitu. Jadi tiap hari grab food mulu, belum cemilannya, belum makan beratnya. Karena sekarang aku lagi mengatur keuangan, aku ada dompet disiplin gitu. Jadi rasanya tuh beda banget sama kita kalau nge-grab food mulu. Nah tadi kan aku bumbuin dulu biar meresap dulu gitu bumbunya. Ini aku mau beli sayuran. Aku biasanya beli sayuran per 3 hari gitu ya teman-teman. Jadi emang udah di stok 3 hari itu udah harus belanja. Dan beli sayurannya juga nggak banyak-banyak. Yang biasanya banyak itu buah ya. Karena Mada kan juga lagi MPASI jadi butuh buah gitu. Nah ini tadi aku beli tahu, terus beli sawi, beli tauge, sama beli buah naga. Beli apa juga bawang merah juga ya teman-teman, bawang merah aku habis. Aku belum nyetok buat sebulan karena biasanya kan aku nyetok sebulan. Cuman kemarin itu kehabisan, jadi ya udah beli di tukang sayur aja dulu. Ini karena sayurannya nggak bakalan disimpan lama, jadi bisa diolah besok atau lusa. Jadi aku taruh satu aja kayak gini. Terus tinggal ditutup deh pakai food container. Kalau nge-food prep sesuaiin kebutuhan teman-teman aja. Jangan karena lihat orang banyak di stok terus kita ikut-ikutan stok padahal nggak perlu juga untuk masak banyak seperti itu. Atau sebaliknya diirit-iritkan padahal sebenarnya kurang ya teman-teman, kan sayang. Jadi ya benar-benar sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan orang di rumah berapa, tinggal teman-teman yang tentuin. Nah ini sekarang aku goreng ikannya, udah dilumuri pakai tepung bumbu. Ini aku pakai tepung bumbu instan aja ya. Sambil tunggu ikan, ini aku keluarin dulu batang-batang tauge karena nggak suka banget kalau ada batang tauge. Ini Malaika udah aku mandiin ya teman-teman, tidak aku record karena lumayan ribet ini hari ini. Pokoknya rempong banget deh sambil ngerjain pekerjaan rumah itu pindah-pindahin tripod. Nah kayak gini ya teman-teman kondisi aku kalau lagi nge-record. Jadi ada tripod di atas itu, di atas meja dapur. Nah sambil kerjain yang lain. Untuk masak-masak, aku standby gurita pot sama HP di atas meja dapur, jadi nggak perlu pindah-pindahin lagi. Terus kalau aku lagi bersih-bersih atau mau ambil video dari jarak jauh gitu, aku pakai tripod yang panjang. Karena sekarang aku pakai 2 kamera ya teman-teman, maksudnya 2 handphone, biar lebih gampang aja sih. Aku kemarin dikasih sama suami aku, dibeliin gitu. Alhamdulillah rezeki istri soleha ya.
Oke, ini masak-masaknya sekarang tinggal ditumis nih sayur-sayurannya. Jadi apa ya, aku lanjut tadi untuk HP, untuk handphone. Kalau masak-masak itu aku pakai handphone Realme. Terus kalau ambil video dari jarak jauh gitu, aku pakai Samsung Note 10 Plus yang aku pakai sebelumnya. Nah, Realme ini bagus kalau jarak dekat gitu ya, lebih tajam gitu pengambilan gambarnya. Kalau untuk jarak jauh agak kabur terus blur. Beda sama Samsung Note 10 Plus aku, itu jernih kalau jarak jauh. Tapi kalau jarak dekat itu apa ya? Agak buram-buram gitu deh. Jadi ini udah pas aku pakai dua handphone aku nge-record. Dan semenjak aku pakai dua handphone, pakai dua tripod, itu membantu banget sih, membantu biar nggak terlalu biar nggak terlalu ribet buat ngurus tripod pindah-pindah kemana-mana. Jadi bisa lebih fokus ngurus rumah sama masak sambil di videoin gitu. Oke, ini sekarang aku taruh dulu buah naganya di kontainer, food container. Terus aku juga mau buat sambal, cuma sambal mentah aja. Cuman tomatnya aku bakar sebentar biar biar enak gitu diuleknya. Pokoknya makanan aku hari ini nikmat banget. Itu selera aku banget ya teman-teman. Makan ikan goreng tepung, terus ada sambal seperti ini, sambal mentah, terus ada sayur tumisan. Ini tinggal diperasin jeruk limau. Ini jeruk limau ya? Iya beneran. Kalau di sini sih jeruk purut sih teman-teman. Oke, udah selesai masak-masaknya. Tinggal ditata di atas meja. Habis itu kita tutup. Gak tau mau ngomong apa ya. Nah, habis ini aku mau bersih-bersih dapur mumpung Mada masih tidur. Hari ini Mada mau aku kasih bubur instan aja karena lagi nggak mau makan bubur yang aku buat. Dan nggak tahu juga nanti bubur instan apa dia mau makan apa tidak. Soalnya dia lagi seneng finger food ya. Jadi makanan utuh dia gigit-gigit sampai habis. Nanti kalau nggak mau bubur instan, aku kukusin kentang sama wortel. Terus lauknya biasa aku kasih ikan yang aku goreng tadi, nggak apa-apa sih. Tapi kasih daging-dagingnya gitu, atau direbusin telur. Pokoknya impresi Mada nggak ribet ya. Nah, ini udah bersih ya teman-teman, dapur aku udah lega banget, udah bersih juga piringnya. Nah, udah semua. Ini aku mau lanjut tadi pekerjaan yang tertunda. Aku mau rapi-rapi ini di sini. Ini udah makan ya anak-anak. Mada juga udah bangun tadi. Sekarang udah tidur lagi. Aku nggak bisa record karena lumayan ribet tadi juga. Jadi ya udah aku langsung record di bagian ini aja. Nah, aku kalau taruh-taruh barang-barang itu di laci asal naruh aja. Misalkan nih kabel chargeran itu digabung sama masker, ya Allah jorok banget. Terus pokoknya dicampur-campur gitu atau pokoknya berantakan deh. Makanya ini aku beli sekat-sekat biar rapi. Jadi terorganisir gitu barang-barang aku. Lihat nih teman-teman, sekat-sekatnya pas banget di sini, pakai 2 persegi panjang sama 2 persegi pendek. Jadi ada 4 sekat yang bisa masuk di sini. Nah, di sekat pertama itu aku taruh masker aku dan masker Malaika. Terus di belakangnya itu masker yang jarang dipakai sama masker kain. Masker kainnya juga nggak banyak, cuman sedikit. Jadi ya udah muat di sini karena jarang juga dipakai. Yang paling sering dipakai aku taruh di depan. Terus untuk kaos kaki, ini kaos kaki yang paling jarang dipakai, aku taruh di bagian dalam. Karena jarang diambil ya, jadi agak-agak susah gitu diambil. Jadi ya udah taruh di belakang aja. Dan ini juga kaos kaki pas suami jarang juga dipakai. Jadi aku taruh di belakang gitu. Terus untuk kaos kaki aku taruh di depan sini. Nah, seperti ini ya teman-teman, lebih terorganisir barang-barangnya, jadi gampang gitu kalau mau nyari. Kalian gitu juga nggak sih sama kayak aku? Aku selalu kalau ditanyain suami ini barangnya di mana, aku selalu lupa di mana ya. Padahal aku udah simpan baik-baik, tapi lupa aku taruh di mana. Kebiasaan ya. Kalau kayak gini kan udah rapi, udah tahu kabel-kabel ada di mana, kaos kaki ada di mana, masker-masker juga udah rapi. Jadi kalau ditanya tuh, ya Mada nangis.
Ini Mada udah bangun, aku voice over ya teman-teman. Oh ya, ini sekat-sekatnya aku order di Shopee ya. Kalau teman-teman kepengen, nanti linknya aku tulis di description box, bisa langsung dicek aja. Nanti aku juga mau organize laci-laci lain, ditunggu aja ya, karena pelan-pelan juga ini dibeli sekat-sekatnya, karena lumayan juga kalau langsung dibeli gitu. Nah, udah rapi. Nah, ini Mada udah bangun ya, jadi udah aja deh ini videonya, karena anaknya juga pengen ditemenin main gitu ya. Kalau udah bangun gini aku udah nggak bisa nge-record ya teman-teman, udah mager duluan. Nah, sampai di sini aja ya videonya. Semoga teman-teman suka dan semoga video ini bermanfaat. Semoga habis nonton ini langsung gercep gitu buat bersih-bersih rumah, buat masak, dan ngurus semua pekerjaan-pekerjaan rumah yang gak ada habisnya. Dan kalau ada saran atau komen-komen bisa langsung tinggalkan di bawah. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!